Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan yang mulia. Tentunya kita senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kembali lagi bersama saya ini Dr. Henny Zainal, yang kali ini kita akan kembali mengupas tuntas rahasia di balik corona serta obat corona itu apa. Banyak manusia saat ini, masyarakat Dok pada umumnya bertanya, sebenarnya obat corona itu apa sih? Gitu. Banyak yang bilang inilah. Tapi insya Allah setelah mendengarkan penjelasan detail dari Dr. Henny Zainal ini, insya Allah kita akan tahu obat corona yang sesungguhnya. Silakan Dok. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henny Zainal. Ada juga yang memanggil saya dengan Henny Talib, ya. Pendidikan saya dokter umum, tapi saat ini saya sudah tidak praktek karena lebih fokus mengurus anak-anak. Qadarullah, berawal dari kasus cedera vaksin yang dialami putra saya, ya. Jadi putra saya itu setelah suntikan vaksin mengalami cedera, henti nafas dan henti jantung 1 jam setelah suntikan. Nah, dari sana kemudian akhirnya saya mencari jawaban alasan dibalik kejadian tersebut, dan ternyata dari apa yang saya pelajari itu pun membawa saya pada saat ini lebih mengenal siapa itu corona. Kalau kita perhatikan, sebetulnya saya sangat prihatin, ya, karena di masyarakat itu muncul kepanikan, ya, ketakutan yang menurut saya sebetulnya sudah kelewat batas, ya. Dan itu juga akan mengganggu ketika kita panik, ketika kita stres, ketika kita lebih keluar emosi negatif. Ujungnya akhirnya justru kita akan lebih mudah terinfeksi corona dibandingkan kalau kita lebih tenang, ya. Lebih bahagia. Betul. Makanya alhamdulillah untuk sesi kali ini bisa dibilang kita sebagai upaya mengenal siapa virus corona, karena tak kenal maka tak sayang. Oke? Jadi saya akan kembali dulu. Nah, untuk mengenal siapa corona ini, teman-teman itu kita harus kembali dulu jauh ke tahun 1900, ya. Kenapa harus ke sana? Karena memang ada satu konsep yang untuk saat ini di tahun 2020 dianggap ini loh Ustadz, dianggap tidak mungkin. Hal terpenting itu adalah konsep bahwa di dalam tubuh kita itu hanya satu makhluk yang punya peran, yaitu sel itu sendiri. Ya, padahal sejak tahun 1980-an itu sudah mulai dikenal yang namanya mikroba komensal atau bakteri yang secara alamiah ada di dalam tubuh setiap makhluk, ya Ustadz, ya. Cuma memang sampai kemarin itu tidak banyak yang mengungkap, gitu ya. Tidak banyak terungkap, juga tidak banyak yang memahami bahwa setiap mikroba itu punya peran. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dalam gambaran, ya, bahwa tubuh manusia itu, kita bicara tubuh, ya. Saya saat ini masih terfokus kepada kita bicara masalah tubuh kita, karena pada akhirnya dengan apa yang kita pelajari ini, kita akan mengenal siapa corona, siapa virus corona, dan kita akhirnya bisa tahu bagaimana caranya kita bisa survive dari corona
tanpa ada rasa khawatir yang berlebihan. Kalau kita ketakutan yang berlebihan, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Satu hal yang harus diingat bahwa emosi sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita loh Ustadz. 70%, Pak. 70% emosi itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kalau kita tenang, kalau kita happy, oh siapa tuh corona? Oh iya, kita udah kenal tuh corona gitu kan ya. Insya Allah kita akan lebih santai menjalani setiap proses ya. Seperti kayak working from home, sebagian dari para emak-emak, para bapak juga udah mulai stres sebetulnya. Bahkan ada juga laporan mengalami klaustrofobia. Jadi kecemasan, kegelisahan yang muncul akibat karena dia di dalam ruangan terus-terusan. Boring juga ya. Nah itu mereka nggak bisa kontrol, akhirnya malah jatuhnya ke gangguan jiwa, emosi. Ya. Saya kembali ke sini Ustaz ya. Boleh. Sampai sini ada yang mau ditimpalin nggak Ustaz? Oke teman-teman, nih kita akan meluruskan yang pernah kita pahami bahwasanya yang selama ini bekerja lebih banyak adalah sel. Ternyata di balik tubuh ini ada banyak yang ternyata punya efek sangat luar biasa untuk kita. Maka insya Allah akan dikaji lebih dalam. Pantengin terus ya, jangan meleng. Ya. Oke. Jadi ketika kita mulai mempelajari ilmu ini ya Ustadz, itu kayak boleh pinjam botolnya. Nah ini Ustadz. Galon. Nah ini galon nih. Ini kalau galonnya adalah tubuh kita ya, otak kita, otak dan pikiran kita, otak dan hati kita. Kalau kosong, ketika kita menerima ilmu, ketika kita mempelajari suatu ilmu dalam kondisi kosong, maka insya Allah setiap titik koma ilmu tersebut akan mudah kita tampung, akan mudah kita terima, dan pada akhirnya akan mudah kita pelajari. Nah, tetapi kalau di dalam tubuh, di dalam jiwa kita Penuh. ini sudah penuh ya, Nolak. yang ada adalah penolakan. Ya. Jadi konsep bahwa mempelajari sebuah ilmu harus dengan gelas kosong itu pentingnya adalah agar kita bisa memahami dengan optimal. Ya. Oke, selama ini dari kita kecil kita cuma dikasih tahu nih Ustadz bahwa bakteri itu jahat. Ya. Tapi kalau maaf ya kan Ustadz Sal ini kan pendakwah nih Ustadz. Apakah ada dalam Al-Quran dan hadis itu Allah mengatakan, bahkan saya tanya kepada berbagai semua agama apapun itu gitu ya, mereka mengatakan tidak ada mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu makhluknya untuk melukai makhluk yang lain. Contohnya misalnya kayak ular menyakiti manusia karena dia makan si manusia itu, atau harimau gitu ya Ustadz ya. Nah waktu itu kan pernah tuh Ustadz ada kasus yang di Kalimantan kalau nggak salah ya, dimana seekor ular memangsa tubuh manusia Ustadz. Ketika saya ngobrol sama anak-anak, menurut kalian ini apa? Ternyata mereka menjawab, itu bukan salah ularnya Mi, tapi salah si manusia. Noh, kenapa? Kan di sini si manusia mungkin kita nggak tahu persis nih manusia punya salah apa enggak, tapi kenapa dimangsa? Gini loh Mi, itu kan kejadiannya di kebun si manusia. Nah pertanyaannya adalah, kebun ini dulunya rumah si ular atau bukan? Jadi ketika si manusia melihat ada lahan kosong, kemudian langsung dia ambil alih tanpa dia mempertimbangkan makhluk lain, akhirnya kebutuhan makanan si ular yang ada di daerah situ itu kan jadi kayak bersih ya Ustadz ya. Ketika ada manusia masuk, berubah kan situasinya. Ular ini kelaparan Mi. Padahal ular tuh nggak suka sama daging manusia sebetulnya. Tapi kalau sampai dia memakan si manusia itu sendiri, berarti ular itu sudah sangat kelaparan. Sudah sangat kelaparan, tidak ada makanan lagi, dan di depan dia adalah
manusia yang secara fisik daging segar kan Ustadz. Nah, buat si ular itu adalah makanan. Nah, ternyata kehidupan seperti itu tidak hanya di dunia makro saja. Ya, itu pun berlaku di dunia mikro. Jadi, saya mau mengajak teman-teman juga Ustadz nih untuk berimajinasi, kita melihat ke dunia mikro, karena tidak mungkin kita melihat sesuatu tanpa kita membayangkan dia. Ada pesan yang saya terima dari seseorang. Lihatlah segala sesuatu di dunia ini dengan apa yang tidak tampak oleh matamu. Yang tidak tampak oleh matamu bukan berarti jin ya Ustadz ya. Kan Ustadz suka meruqyah nih. Bukan jin ya teman-teman ya. Tapi melihat makhluk mikro. Seperti tubuh kita, sel, kita nggak bisa lihat sel. Ya kan? Berarti dia juga kasat mata dong, ya kan? Jadi yang saya mau mengajak teman-teman adalah melihat sesuatu dengan yang tidak tampak oleh mata kita, yaitu dua makhluk, yaitu bakteri dan sel. Ya. Nah, kalau kita pelajari, kita perhatikan saat ini, semua ilmu kesannya tuh Ustadz terpecah-pecah, tersebar, berserakan, tidak tersambung menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebetulnya sudah banyak sekali dari tahun 80 sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah, bahkan dari tahun 1900 ya, sesungguhnya dari tahun 1900 sudah banyak terungkap peran makhluk mikro di dalam tubuh kita. Kembali ke ayat itu loh Ustadz, yang Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Iya. Kalau Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, begitu pula bukan hanya manusia, ada laki-laki dan wanita, Gitu bukan, ya. Tapi juga alam semesta Ustaz. Betul, ada siang, ada malam. Itu makanya maksud berpasangan itu di situ. Dan untuk di tubuh, di alam semesta ada sel dan bakteri Ustaz. Subhanallah. Ada sel dan bakteri. Jadi selama ini sel tidak pernah bekerja sendiri. Tubuh kita dari atas sampai ke bawah itu bukan dilakukan oleh sel saja. Jadi kalau kita lihat tubuh ya, ini gambar ini, nanti ini semua akan ada di layar ya. Apa yang ada di tubuh itu ada dua makhluk, bakteri dan sel. Bakteri, nah ini kata kunci. Saya kasih dua kata kunci. Bakteri adalah pembangun alam. Bakteri pembangun alam. Alam itu apa? Ustadz, kalau alam di Al-Quran Allah sebutkan apa Ustadz? Alam itu Biar gak ngantuk nih Tat. Pada saat Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam langsung diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah dengan kalimat wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Allah yang langsung mengajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama yang ada di alam semesta ini. Apapun. Masya Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala disebut Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yeah. Gitu. Nah, terkait alam ini apa? Alam ini adalah yang memang ciptaan Allah, baik ini langit dan bumi. Seperti itu. Gimana? Berarti langit dan bumi kan? Iya. Beserta isinya ya, Beserta Ustaz? isinya. Nah, kalau dikatakan bakteri adalah pembangun alam, Ustaz, berarti langit, bumi isinya dibangun oleh bakteri, Ustaz. Coba diperhatikan deh teman-teman. Ya. Kita nanti akan mundur ke sejarah. Kenapa sih akhirnya sosok bakteri ini hilang? Dan bahkan dialihkan perannya sebagai sosok yang menakutkan. Ya. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari kalimat dari ayat itu, bahwa semua itu udah Allah ciptakan untuk punya peran kan Ustadz ya. Nggak mungkin loh Allah sejahat itu. Nggak mungkin kan Ustadz? Nggak mungkin loh ada makhluk yang sengaja Allah ciptakan untuk membasmi kita manusia, membasmi alam semesta. Itu nggak mungkin, ya kan? Nah, kata kunci kedua, bahwa bakteri, alam itu kan tadi bumi, langit dan isinya ya Ustadz ya. Berarti si alam
Ya, alam itu, dari alam ini ada isinya kan ada makhluk ya Ustaz? Ada makhluk hidup. Makhluk hidup. Pada akhirnya bakteri adalah pembangun makhluk hidup. Dan paling tingkat terkecil adalah sel. Sehingga dengan kata lain dari ini semua, ya, bakteri adalah pembangun sel. Dan sel adalah rumah buat makhluk mikro. Setiap bangunan, contohnya nih bangunan nih, gitu ya. Di mana kita berada? Tidak mungkin dia ada sendiri kan Ustaz? Setiap makhluk, dari burung, dari ikan, ular, harimau, semua makhluk itu pasti punya kemampuan natural insting yang Allah kasih, yang ujungnya sebetulnya bersifat survival instinct Ustaz. Dia membangun sebuah habitat, sebuah lingkungan yang pada akhirnya adalah untuk ruang hidup dia sendiri. Dan dalam hal ini untuk di tubuh adalah sel. Berarti di dalam tubuh kita ada dua makhluk yang saling bekerja sama, berpasang-pasangan. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada bakteri, maka tidak akan ada sel. Ya. Kalau tidak ada sel, bakteri juga butuh ruang. Dia akan mati. Contohnya tuh Ustaz, nanti ujungnya kita kalau kita bicara masalah ketika sel mati, berarti nggak ada ruang hidup buat si bakteri gitu ya Ustaz ya. Kembali yang lagi rame soal pemakaman jenazah. Oh iya. Pemakaman jenazah yang COVID itu Ustaz. COVID-19 yang harus diplastikin, yang harus pokoknya nggak boleh mendekat, dan situasinya sangat mengenaskan sebenarnya. Ya. Sampai tidak mau menyayat hati, sampai keluarga nggak boleh mendekat. Nggak bisa disolatkan. Itu tuh jadi kesannya akhirnya mereka yang wafat karena COVID buat seorang muslim, beredarnya adalah mereka yang wafat adalah mereka yang pendosa, mereka yang hina gitu Ustaz, sehingga tidak layak untuk dimakamkan dengan layak, tidak layak untuk disolatkan. Itu saya dengarnya sedih loh Ustaz. Berarti banyak di antara kita masyarakat umum Indonesia nggak paham akan hal ini ya. Ya. Nggak paham ya. Padahal ketika satu makhluk mikro itu dia kan hidup di sel. Ketika ruang hidupnya mati, maka dia sendiri pun akan mati. Karena dia makan dari sel tuh kayak rumah Ustaz. Ada dapur, ada ruang istirahat, ada ruang dia bekerja. Mudahnya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Walaupun kalau teman-teman buka buku-buku mikrobiologi itu kayaknya rumit sekali. Nah, ini saya mau menyederhanakan pemikiran supaya teman-teman lebih mengenal dunia mikro. Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kenal corona? Dari Mengenal dunia mikro. Ini adalah rumah bagi mikro. Yang tapi maksudnya diulang dari situ. Diulang itu maksudnya yang 15 menit apa yang 10 menit? Okay. Maksudnya kan 2 kali aku nyebut sel sebagai ruang mikro. Enggak, yang barusan. Oh, yang barusan. Sel adalah rumah. Ini saya cuma menyederhanakan aja kan. Oh, iya. Kalau kita lihat Oke. Sel adalah rumah bagi makhluk mikro. Kalau teman-teman buka buku mikrobiologi itu kesannya kayak ribet banget deh. Kehidupan bakteri, kehidupan sel kayaknya ribet banget. Nah, saya di sini kali ini akan menyederhanakan bahasa yang rumit itu dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, ya. Jadi kalau sel itu adalah rumah gitu kan. Ketika bangunannya hancur, sel itu hancur, maka makhluk di dalamnya pun juga ikut mati.
Ya, itu yang terjadi sebetulnya, sehingga ketika ada jasad COVID, kita nggak perlu sih terlalu khawatir yang berlebihan ya. Insya Allah ketika jasad itu bersentuh dengan tanah tuh Ustadz, itu akan disucikan. Oh, dengan 36 juta style bakteri yang ada di tanah kayaknya. Ya, makanya kan tanah itu mensucikan ya Ustadz. Iya, tanah itu mensucikan, sehingga pada dasarnya bakteri yang ada di tubuh kita ketika kena tanah ini sebenarnya lebih kalah dengan bakteri yang ada di tanah. Karena Betul. ada lebih kurang 36 juta style lah jumlahnya. Tanah itu punya mikroba lebih banyak dibandingkan tubuh manusia. Oke. Nah, ini saya lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Ketika di dalam tubuh kita, dua makhluk ini mengalami kematian, yaitu bakteri dan sel. Nah, bakteri dan sel ini, terutama sel juga bukan hanya ada yang di dalam tubuh kita aja ya Ustadz ya. Karena kan sel itu tiap 3 bulan tuh mati tuh. 3 bulan dia akan mati, kemudian dia hidup lagi. Nah, termasuk yang kita makan Ustadz. Ustadz makan ayam, makan daging, sapi, makan buah-buahan, itu kan ada sel ya Ustadz ya. Masuk ke dalam lambung sampai akhirnya ke usus 12 jari. Setiap makhluk yang mati di situ itu akan melalui proses fermentasi dan diurai Ustadz. Makhluk yang mati, ya dua makhluk ini, sel dan bakteri, mati kemudian dia akan melalui tahapan fermentasi dan diurai. Nah, proses kimia ini yang tidak banyak dibahas. Kalaupun dibahas, seakan-akan terpisah. Dia menjadi bukan dua ya, kayak komponen-komponen yang terpisah tapi tidak saling berkesinambungan. Seperti masing-masing, padahal tidak. Ya. Ini ya. Bakteri dan sel mati, difermentasi dan diurai, lalu masuk ke dalam suatu sistem. Kita sebutnya sebagai sistem kimia. Sistem kimia mikroba. Nah, jadi Ustadz nih, kan setelah makhluk itu mati nih Ustadz ya, dia dipembusukan. Kemudian diurai Ustadz. Ketika diurai, hasil yang pertama itu adalah metan Ustadz. Hasil yang pertama adalah metan. Saya pakai warna merah karena kalau warna merah ya berarti sifatnya racun. Metanol. Metan kemudian menjadi metanol, lalu menjadi etanol. Ya. Prosesnya ini satu arah dari atas ke bawah. Semua satu arah. Kemudian dari etanol menjadi nitrit, lalu nitrat, dan asam amino. Asam amino tahap 1. Tahap 1 ya. Lalu asam amino tahap 2, asam amino tahap 3, sampai akhirnya asam amino tahap 4. Nah, ini Ustadz. Semua proses ini Ustadz satu arah, tidak bolak-balik. Ini satu arah loh teman-teman ya. Dari atas ke bawah. Itu satu arah, dari atas ke bawah ya. Nah, ini adalah proses kimiawi Ustadz. Di mana hasil akhirnya nanti ini yang akan menentukan siapa saya, siapa Ustadz, siapa Anda. DNA gitu ya. Ya, DNA kita. Siapa sih makhluk yang bekerja di sini? Ini ada makhluknya yang bekerja. Siapa yang mengelola metan, siapa yang mengelola metanol, ini ada makhluknya. Tapi siapa dia? Yuk, kita mundur dulu ke sejarah. Oke? Nah, ini mungkin ada iklan nih Ustadz harusnya ya. Biar nggak bosan nih teman-teman nih. Ntar dimunculin ini aja.
Jadi ada apa namanya, teman-teman harus mundur dulu ke tahun 1900. Dan sebetulnya Ustadz, kalau dilihat tahun itu adalah sebelum khilafah hancur. Khilafah Islamiyah hancur di tahun 1923 atau 1924. 1924. Tetapi di tahun sebelum tahun 1923 atau 1924, saya lupa ya, mohon maaf, itu ditemukan bahwa ternyata ada dua ilmuwan. Ada dua kelompok ilmuwan yang berseteru, yang berselisih paham. Ilmuwan pertama dipimpin oleh Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini ya yang menjadi cikal bakal dari medis konvensional, Ustadz. Kedokteran ya. Medis konvensional. Menurut Louis Pasteur, bahwa tubuh manusia itu steril. Tubuh steril, lalu penyakit itu dari luar. Penyakit dari luar disebabkan oleh mikroba. Mikroba dari luar. Ya. Dan menurut Louis Pasteur, hal terpenting buat kelompok dia adalah menjadi sehat adalah dengan membangun pertahanan, build the defense with amunisi sebetulnya. Jadi kalau build the defense di sini kayak militer, Ustaz. Jadi ada senjata, ada persenjataan, dan persenjataan itu dimaknai dengan akhirnya bermunculanlah. Pada akhirnya ini yang menjadi cikal bakal medis konvensional, bermunculanlah kayak misalnya antibiotik, antivirus, vaksin atau operasi ya. Itu adalah cikal bakal dari pemikiran ini. Nah, di sini saya bukan mau membahas perdebatan pro kontra antara boleh tidaknya penggunaan antibiotik, bukan ke sana. Boleh tidaknya vaksin, tidak. Kita tidak bahas ke sana, ya. Karena saya menekankan bahwa ketika kita membutuhkan, ya, obat-obatan tersebut akan kita pakai. Jadi saya tidak mau mengajak yang anti banget ya Ustadz ya. Enggak, karena ada kalanya kita membutuhkan obat-obatan tersebut. Di saat bersamaan ada kelompok ilmuwan lain yang dipimpin oleh Antoine Beckham. Dan Antoine Beckham ini kalau teman-teman simak, cari, searching dimanapun, Antoine Beckham adalah cikal bakal dari pemikiran holistik. Holistik loh, holistic mindset, holistic medicine, ya, holistic medicine. Atau kalau di antara kalangan rekan medis saat ini di Indonesia, sebetulnya juga dikaitkan dengan functional medicine, Ustadz. Functional medicine, bukan holistic medicine, lebih dikenal sebagai functional medicine. Ya. Cikal bakalnya sebetulnya dari Antoine Beckham ini. Apa yang beliau temukan? Antoine Beckham beserta ilmuwan turunannya itu Ustadz menemukan yang namanya protid, mikrozima, apapun itu. Jadi menurut dia protid ini adalah inti kehidupan. Oh. Dia inti kehidupan, Ustadz. Kalau nggak ada protid, nggak ada kehidupan. Itu menurut beliau. Kalau nggak ada protid, nggak ada kehidupan. Kalau nggak ada mikrozima, itu maka tidak ada kehidupan. Dan ternyata protid ini adalah mikroba, Ustaz. Oh. Mikroba, protid ini mikroba, sehingga kalau disebut bahwa protid adalah inti kehidupan, kalau tidak ada mikroba, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada mikroba, kembali ke kata kunci, kalau tidak ada mikroba, tidak ada sel. Kalau tidak ada sel, berarti tidak ada tubuh. Ya, tidak ada tubuh apapun. Dan menurut Antoine Beckham, tubuh tidak steril. Ada protid tadi ya. Tubuh tidak steril. Kemudian penyakit dari dalam. Dari dalam, bukan dari luar justru. Dari dalam kita sendiri. Dari mana? Emosi. Kalau Antoine Beckham menjabarkan penyakit dari dalam itu adalah emosi, nutrisi,
pola hidup. Ini mereka berdua tinggal di Prancis loh, Ustaz. Tapi punya beda pendapat. Bukan itu, Tat. Maksud saya gini loh, itu kan sebelum khilafah Islamiyah hancur nih, Tat ya. Itu kan di Prancis. Bukannya pada masa itu banyak ulama-ulama besar. Ya nggak, Tat? Kalau saya melihat ini, melihat paparannya Antoine Beckham, kemudian saya baca Tibun Nabawi ya Ustaz. Ini sejalan loh. Antoine Beckham ini sejalan. Dari mana? Dari Tibun Nabawi. Oke. Tanya. Oke. Kalau saya melihat menganalisa pemikiran Antoine Beckham dengan Tibun Nabawi ya Ustaz ya. Ini sejalan loh sebetulnya. Ada emosi, ada nutrisi, pola hidup, penyakit itu atas ulah kita sendiri. Kan kesimpulannya seperti itu. Itu saya langsung mikirnya gini. Ini kan tahun 1900. Bukan tidak mungkin dong mereka ini bertemu dengan ulama-ulama besar di era itu. Betul kan? Ya nggak, Ustaz? Iya, nggak menutup kemungkinan, iya mungkin. Karena kalau kita jadi teman-teman, sejarah itu penting ya. Sejarah itu penting banget. Cuma untuk belum nggak ada penjelasan detail ya. Nggak ada. Antoine Beckham dulu ketemu sama siapa. Nah, ya. nggak ada. Karena Memang tidak ada. Ada ulama yang membahas secara detail tentang Tibun Nabawi. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang memberikan penjelasan tentang detail apa itu Tibun Nabawi, pengobatannya dan lain-lain. Ya. Dan menurut Antoine Beckham tuh Ustaz, untuk sehat adalah membangun tubuh yang sehat. Membangun di sini berarti internal, mulai dari emosi, dari nutrisi, pola hidup. Itu kan nilai-nilai Islam banget ya Ustaz ya. Betul. Gitu loh. Ini sih saya berpikir, saya sendiri ya yang berpikir, oh ya itu era di mana sebetulnya gitu kan, bukan tidak mungkin mereka bertemu atau bahkan sempat duduk atau berdialog dengan ulama-ulama besar di era itu gitu loh ya. Nah, satu hal Ustaz yang paling penting di sini adalah Louis Pasteur, saya tulis sebagai LP ya Ustaz, itu melihat bahwa mikroba bentuknya satu, tunggal. Jadi kalau dia sudah jadi virus ya virus, Ustaz. Virus ya virus. Bakteri ya bakteri. Jamur ya jamur. Sehingga di sini kita kenal dengan monomorfism. Monomorfism itu bentuknya tunggal, kaku. Ya. Berseberangan dengan Antoine Beckham. Kalau Antoine Beckham berpendapat mikroba, semua mikroba adalah satu, Ustaz. Virus adalah bakteri. Bakteri adalah virus. Virus adalah jamur. Jamur adalah virus. Itu saling berkaitan. Sehingga dia, menurut Antoine Beckham dan ilmuwan selanjutnya ya, berpendapat bahwa makhluk mikroba ini sifatnya pleomorfism, Ustaz. Pleomorfism tuh kayak bunglon, dia bisa berubah-berubah. Tapi kalau bunglon kan cuma berubah warna ya Ustadz ya. Kalau ini tidak, benar-benar berubah bentuknya. Bentuknya berubah dari panjang menjadi bulat, dari panjang menjadi bercabang-cabang, dari panjang menjadi kotak misalnya. Ya. Kenapa? Bagian dari survival instinct, Ustadz. Survival instinct kan kayaknya kalau dipahami lagi Ustaz, nggak mungkin ya Allah tidak membekali kita untuk insting untuk bertahan hidup kan ya Ustaz ya. Kalau ini teman-teman ya, emak-emak terutama paling gampang deh. Waktu menikah tinggal sama orang tua karakternya seperti apa. Tapi ketika sudah menikah, apalagi dibawa ke rumah mertua, karakternya beda kan Ustaz? Iya kan? Ada karakter yang berubah. Tapi kalau pada makhluk mikro, dia bukan hanya karakter, bentuknya juga berubah. Karena apa? Supaya dia nggak mati. Kuncinya itu sebetulnya, ya. Dia pleomorfism. Nah, perbedaan ini antara Louis Pasteur dengan monomorfismnya, Ustadz,
bersama Antoine Boecam dengan pleomorfismenya, ini yang akan mengacaukan pemahaman kimia ini. Ya rumusannya berawal dari sini semua ya. Ya, kalau kita tidak paham bahwa si bakteri itu bisa berubah-berubah, Ustadz, kita akan bingung, kok bisa ya ada di salah satu fase, kan dia fase netral, Ustadz. Kok dia bisa bergeser, kok dia bisa berubah untuk menstabilkan fase yang lain. Gitu. Sampai sini, Ustadz, ada yang mau ditanyakan kah? Biar nggak bosan. Iya, nih Masya Allah ya, luas Maaf ya. luas sekali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa dahsyatnya sekali Allah menciptakan tubuh kita. Jadi bukan hanya ada tubuh aja, ternyata di dalamnya ada kehidupan lagi yang mana diisi oleh mikroba. Di luar tubuh kita ini kehidupan makro, tapi Masya Allah mendalam sekali tentang bagaimana kehidupan mikro yang ini ternyata banyak orang belum paham akan hal ini. Ya teman-teman terus pantengin ya. Insya Allah nih detail sekali sampai akhirnya kita tahu corona itu siapa, dan sampai akhirnya kita tahu obatnya. Obatnya itu apa? Ya, pantengin. Tat, biar nggak ini Tat, bantu buatkan rangkaian kimia ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Saya nggak bagus. Ya nggak apa-apa, Tat, nggak apa ya. Silakan, Tat. Kita tulis sama-sama karena dari tulisan nanti Ustaz nulis, saya juga nulis. Yang itu. Ya, sama seperti ini. Ya. Teman-teman juga tulis ya. Metan dari atas sampai bawah. Kita tulis juga. Merah dulu, Ustaz. Oh, Tadi mana merah? ini Ya. biru. Bukan biru. Kan sistem kimia dulu. Oh, merah dulu. Kan merah. Merah, terus biru, terus hijau. Kenapa merah? Karena racun. Wah, ini pas banget lah jadi dokter dah. Metan, metanol, kemudian menjadi nitrit, nitrat, lalu asam amino tahap 1, Hijau berarti kan? ya. Ada. Oh iya, Hijau. oh iya lupa saya. Asam amino. Nanti gini. Aduh, maaf. Ulang. Maaf ya teman-teman. Yuk sambil ditulis. Karena apa? Katanya ilmu itu harus diikat. Betul kan, Ustaz? Betul. Nah, kita mengikat ilmu dengan kita menuliskan. Karena kalau nggak ditulis, takutnya teman-teman bingung dan lupa. Oke? Ya. Ini ada yang sudah dituliskan oleh Ustadz Sahal ya. Kita pakai yang dituliskan oleh Ustadz Sahal. Jadi begini Ustadz. Ketika tahapan yang merah ini ya. Yang merah ini ya. Ini adalah negative phase. Fase negatif. Kenapa fase negatif? Karena setiap unsur kimia, metan, metanol, dan etanol yang mengerjakannya adalah masuk komponen gram negatif. Nah ini Ustaz nih. Nanti ini kaitannya ke corona ya. Metan itu dikerjakan oleh virus. Jadi virus itu ya teman-teman, itu bukan musuh. Virus itu punya peran yang paling penting, di mana dari
tiga kimia itu antara metan, metanol, etanol, yang paling racun, yang paling merusak adalah metan. Yang sebenarnya. Iya, metan ini yang paling merusak badan kita sebetulnya. Sehingga untuk mengelola si metan, atau dengan kata lain ya Ustadz, menetralisir metan, kita butuh virus. Kita butuh virus. Berarti kita butuh COVID dong. Kita butuh COVID loh. Dan metan itu bukan di badan kita aja, tapi juga alam semesta. Coba teman-teman baca-baca deh, lihat-lihat. Kan pada banyak yang cerita ya bahwa sejak lockdown langit jadi bagus, Ustaz. Cuaca menjadi teduh, ya kan, Ustaz? Terus udara semakin lagi segar. Udara segar. Oksigen kembali utuh ya. Oksigen bagus. Kemudian ini Ustaz, yang paling penting tuh itu Ustaz. Lubang di langit. Apa namanya? Ozon. Ozon juga menutup Ustaz, lubang ozon itu. Karena apa? Karena virus. Si virus ini punya peran menetralisir satu zat yang paling racun, metan. Bukan hanya di badan kita saja Ustadz, tapi di alam semesta. Contohnya Ustadz, Kutub Selatan. Kutub Selatan tuh sampai ada himbauan ya Ustadz ya, tidak boleh sembarangan pasang api unggun atau api di atas salju itu atau di atas es itu. Kenapa? Karena di Kutub Selatan, atau mohon koreksi teman-teman ya, Kutub Selatan atau Kutub Utara itu gas metannya tinggi Ustaz. Kalau gas metan tinggi, melihat peran mikroba, berarti di sana kehilangan virus. Oke. Gas metan tinggi di alam itu bukan tidak mungkin Ustaz. Ledakan gunung dan sebagainya, Allahu alam ya. Jadi satu hikmah kalau saya setelah melihat, saya menganalisa, menganalisa, dan karena saya mengenal karakter virus gitu ya, saya melihat sebetulnya COVID ini bukan suatu bencana, tapi keberkahan buat kita. Karena akhirnya alam, sebetulnya satu sisi alam menjadi lebih sehat. Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Nah ini, bagaimana dengan tubuh kita? Kita lanjut ya. Metanol yang mengerjakan adalah gram negatif. Etanol adalah gram negatif. Karena yang mengerjakan mayoritas adalah gram negatif, maka kita sebut dengan fase negatif. Dan ada angka mutlak. Angka mutlak dari fase negatif ini adalah 30%, Ustaz. 30%. Kelompok ini totalnya, ekosistemnya, jumlah makhluknya 30% di dalam satu sel. Untuk nitrit, nitrat sampai akhirnya menjadi asam amino tahap 1, ini kita kenal dengan fase positif. Fase netral. Netral phase. Nitrit. Siapa yang mengerjakan nitrit? Fungi. Lucu ya? Yang mengerjakan nitrat adalah gram negatif karena nitrat juga masih toksik. Nah, yang membuat asam amino adalah gram positif. Nih, fase netral jumlahnya 50%. Ini normalnya Ustadz. Normalnya ini itu adalah pada manusia yang paling sehat, dan hidupnya ditemukan angka ini tuh pada manusia yang paling sehat dan hidupnya di hutan Amazon. Sama hutan Papua ya. Sama hutan Papua. Jadi kamu kalau pengen punya ekosistem mikroba yang sempurna, ya tinggalnya di sana. Hutan Amazon atau hutan Papua. Kenapa? Oksigen. Oksigen mencapai 80% untuk mereka hidup. Sebetulnya ya,
sel dan mikroba dalam tubuh kita untuk hidup dengan damai itu butuh oksigen 80%. Ini kalau kita udah pada ngantuk berarti oksigen ini kurang nih. Kurang ya. Segar insya Allah. Iya. Aduh, kita masuk. Lanjut ya, Tat. Lanjut. Tahap ketiga. Kita sebut dengan fase positif karena setiap makhluk yang bekerja di sini adalah gram positif. Yang bekerja di sini adalah gram positif. Nah, dari sini Ustadz, untuk fase positif itu dia butuh 20%. Hanya 20% dari 100% komunitas karena dia tidak bukan. Dia apa yang dia kelola tidak berat. Tidak berat, ini kan toksik. Ini malah double kan, ada toksik sama asam amino. Di sini dia full asam amino. Jadi sudah lebih mudah prosesnya. Sehingga pasukannya tidak butuh banyak. Angka ini harus angka mutlak. Coba teman-teman cari deh jurnal dari kasus Wuhan, ya, kasus corona Wuhan. Profesor dari Wuhan itu mengatakan bahwa mereka yang meninggal atau terinfeksi bahkan meninggal ya Ustadz ya oleh COVID itu mengalami mikrodisbiosis. Mikrodisbiosis artinya keragaman atau kelengkapan, lengkap tidaknya ekosistem mikroba. Ini. Ketika mikroba atau bakteri tidak ada, maka sistem ini berantakan, Ustaz. Saya tidak mau membahas lebih jauh. Kita langsung apa yang terjadi ketika pada kasus COVID ya. Pada kasus COVID, dari jurnal yang ditulis berdasarkan hasil penelitian pada pasien-pasien di Wuhan ya Ustadz ya. Itu kan dikatakan mikrodisbiosis. Mikrodisbiosis. Ya, mikrodisbiosis ya. Nah, mikrodisbiosis ini maknanya adalah mikroba yang seharusnya hidup dalam tubuh kita itu nggak ada, Ustaz. Bukan tidak ada sama sekali, tapi tidak seimbang. Kalau pada kasus COVID, ya, banyak kita baca dikenal sebagai badai sitokin. Badai sitokin ini berarti tinggi dari komponen protein, asam amino. Sistem ini dari metan sampai asam amino ini kan berjalan satu arah ya Ustadz ya. Asam amino 4, jadi sitokin sumbernya adalah pada tahap yang keempat. Ketiga ini tahap ketiga. Asam amino 4, semua proses ini pada akhirnya menghasilkan asam amino dan bentukan asam amino yang dari proses kimia ini itu menghasilkan setiap asam amino yang ada di tubuhmu. Yang ada di tubuh Ustadz. Apa aja tuh Ustadz asam amino dalam tubuh Ustadz? Sebutin deh. Apa ya? Ayo. Nggak hafal kita. Teman-teman, ada DNA, Oh iya. ada RNA, ada dinding sel, ada organel sel. Setiap unsur sel itu kan dari asam amino, ya. Kemudian setiap unsur hormon, setiap unsur antibodi itu adalah asam amino. Pada akhirnya Ustadz, setiap mikroba ini ujung-ujungnya adalah membangun setiap asam amino yang ada di badan kita. Nah, bayangkan kalau satu hilang. Satu makhluk hilang, habis. Habis kita. Nah, pada kasus corona ini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa virus yang mengelola metan. Virus punya peran menetralisir metan.
Tapi apa yang terjadi ketika asam amino tinggi, dalam hal ini adalah istilahnya badai sitokin ya. Asam amino tinggi, sitokin tinggi. Jumlahnya membludak. Kenapa? Karena begini, ada virus masuk, COVID ya, COVID masuk. Karena kita sudah kehilangan jenis virus cukup banyak di tubuh kita, ya, kita kehilangan jenis virus cukup banyak di tubuh kita. Akhirnya sitokin ini ketika masuk nih Ustaz, masuk kan virus dari luar. Setiap masuk virus dari luar pasti dilihat sebagai musuh dulu. Nah, itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi 14 hari Ustaz. Ini sitokin yang ada ini mampu melawan COVID atau tidak. Nah, itu 14 hari itu tuh Ustaz. Kalau ternyata dia mampu, COVID kalah. Karena COVID bukan makhluk alami. Catat ya, COVID bukan makhluk alami. COVID adalah virus buatan. Virus yang ditambahkan itu tadi. Virus buatan yang ditambahkan karakternya. Jadi ada RNA yang ditambahkan. Karena kalau dia alami, ya, kalau dia sifatnya alami, tidak akan mungkin merusak sedemikian besar. Nggak akan mungkin membunuh ya. Nggak akan mungkin membunuh. Cuman di slang doang yang virus itu yang bisa menyakitimu. Ada lagunya ya? Ada virus. Ya, virus yang alami karakternya dia self suicide. Kalau angka dari komunitas virus di sel, misal dari 30% naik 1%, dia bunuh diri. Kalau dia alami, dia akan bunuh diri. Dia tidak akan merusak. Tapi kenapa? Kok dia kesannya menginvasi, ingin menguasai sel, menguasai seluruh tubuh, kemudian lama-kelamaan lagi rusak. Ya karena ada penambahan itu ya. Karena karakternya beda, iya. Iya, ditambahkan RNA-nya teman-teman. Karakternya beda loh. Kalau karakter yang alami yang Allah ciptakan, nggak mungkin dia membunuh, nggak mungkin dia merusak. Kayak Ustadz deh, Ustadz mungkin nggak merusak saya, nggak mungkin gitu kan. Sama seperti ini, Ustadz suka main kuda kan. Ketika Ustadz menemukan kuda dari alam liar, kan sifatnya masih liar, tapi kan seliar-liarnya hewan ya. Dia punya insting. Dia punya insting. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu kan. Nah, lalu kemudian si kuda yang liar ini dipelihara, ya, diambil, dipelihara. Karakter si kuda mau menjadi apa, itu kan tergantung dari yang melihara. Yang memelihara ya Ustadz ya. Bisa iya kan? Atau enggak. Ya nggak teman-teman ya. Bagaimana kamu punya hewan, hewan itu mau sayang sama kamu atau mau melukai kamu, itu kan tergantung kamu sendiri kan, tergantung kita yang punya hewan itu. Nah, kalau bakteri ini adalah makhluk, ditangkap nih dari alam, yaitu kembali kepada mereka yang menangkapnya, mau dijadikan apa. Dan inilah era 2020, era bioteknologi, di mana peperangan bukan lagi dengan senjata api. Dulu kita pakai bambu runcing, Ustadz. Dari bambu runcing, pakai pedang. Dulu kita pakai Kita dulu pakai bambu runcing. Zaman dulu pakai pedang, pakai panah, gitu kan? Tapi kemudian bergeser. Bergeser kita pakai senjata api dan sebagainya. Nah, kali ini bukan tidak mungkin loh. Ini analisaku saja. Bukan tidak mungkin. Senjata yang dipakai adalah makhluk mikro. Karena 2020 adalah era bioteknologi. Sehingga dengan memahami karakter makhluk mikro, pada akhirnya kita mudah sekali untuk melindungi diri kita terhadap makhluk mikro yang karakternya berubah. Mereka bermutasi. Terus bermutasi loh. Kayak sekarang aja untuk COVID kabarnya sudah bermutasi ditemukan 30. Oh, subhanallah. 30 jenis loh. Sehingga belakangan ini justru yang kita khawatirkan adalah mereka yang tanpa gejala. OTG. OTG. Orang tanpa gejala. Padahal dia carrier. Dia nggak sadar kalau dia punya. Dia nggak punya gejala.
Nah, itu banyak dan itu ada. Makanya situasi ini tuh membuat kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan, siapa lawan kita tidak tahu. Stop dulu. Break dulu. Ya, kalau 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 Break dulu. ya, kalau